Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Nugroho Kristanto di perkuliahan hidrologi sungai. Ini adalah pertemuan kedua setelah ujian tengah semester atau minggu ke-9. Video ini dibuat dalam rangka kuliah online, dikarenakan kondisi kita yang tidak memungkinkan kita kuliah konvensional bertemu secara langsung dikarenakan ada wabah COVID-19. Hari ini kita akan membahas tentang model hidrologi, khususnya SWOT, tentang teori dan aplikasinya. Oke, bahasan kita hari ini adalah latar belakang, kemudian pemodelan hidrologi DAS, SWOT dan SWOT data input, kemudian hydrological response unit itu apa sih, kemudian SWOT CAP, kemudian contoh kasus SWOT di dunia dan di Indonesia, tantangan dan hambatannya seperti apa, kemudian kita kesimpulannya. Oke, latar belakang. Kenapa perlu model hidrologi DAS? Pengelolaan DAS itu perlu analisis yang awal yang sangat kuat ketika kita mau memanage sebuah DAS. Data dasarnya itu harus sangat kuat. Sedangkan beberapa DAS itu terlalu luas sehingga model menjadi salah satu solusinya. Kemudian permasalahan DAS sangat kompleks ketika kita bicara tentang banjir misalnya. Itu sumbernya dari mana? Misalnya banjir Jakarta itu sumbernya itu dari Bogor bagian mana gitu. Penyumbang yang terbesarnya. Kemudian kalau ada pendangkalan waduk Jenderal Sudirman misalnya yang ada di Banjarnegara, sebenarnya di yang bagian mana yang menyumbang seberapa besar. Nah, itu sangat kompleks sekali. Kemudian proses dalam DAS belum sepenuhnya dimengerti, sehingga model menjadi solusinya. Recharge areanya di mana, kemudian dari recharge area itu masuk ke dalam air tanah dan keluar menjadi mata air itu butuh berapa lama. Nah, itu belum sepenuhnya dimengerti. Kemudian perlunya ada simplifikasi dari kompleksitas dalam DAS untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan. Seperti yang tadi, banyak sekali proses run off sumbernya dari mana, sedimen sumbernya dari mana, air tanah, perjalanan di dalam tanah itu butuh berapa lama, groundwater delay-nya. Itu terlalu kompleks sehingga perlu simplifikasi. Nah, model menjadi solusi dari permasalahan itu. Model menjadi salah satu solusi. Nah, mengapa pengelolaan lingkungan perlu dilaksanakan pada skala DAS? Nah, ketika kita bicara DAS, ini salah satu contoh DAS. Ini prosesnya lebih jelas ketika proses pengelolaan lingkungan. Sumbernya dari mana, penerima dampaknya siapa, itu jelas. Di sini adalah recharge areanya. Kemudian di sini ada kawasan penyangganya. Di sini ada kawasan produksinya. Sehingga air yang mengalir di sini ini jelas sumbernya dari mana, sehingga ketika ada pencemaran dari pertanian misalnya, kita bisa tahu penjelasannya secara pasti sumbernya dari mana. Sehingga pengelolaan lingkungan berbasis DAS itu yang paling
memungkinkan untuk mengetahui proses itu berjalan seperti apa. Nah, model itu sendiri seperti apa ketika kita bicara tentang map atau peta, kita sebagai geograf, kita menyebut itu sebagai model. Ketika ada sebuah catwalk, penyajian model baju baru gitu, itu model. Kemudian ada market, itu juga sebuah model. Nah, model itu apa sih sebenarnya? Model itu adalah, kalau di geografi kita sering menyebutnya sebagai simplifikasi dari kompleksitas atau simplifikasi dari realita. Realitanya adalah ada peta anjungan itu, kemudian kita sajikan dalam peta. Ada daratan lautan, kita sajikan dalam peta, disimplifikasi. Orang arsitek membuat maket, ini juga model. Jadi model itu adalah a way to communicate something. Jadi cara mengkomunikasikan sesuatu. Bisa dengan menggunakan peta, bisa menggunakan dengan model ini. Cara mengkomunikasikan sesuatu itu definisi general dari model itu sendiri. Nah, di geografi itu lebih ke simplifikasi dari realita agar realita itu mudah untuk disampaikan informasinya, mudah untuk dipahami isinya. Nah, model hidrologi ada banyak sekali sebenarnya. Kita hari ini akan membahas tentang SWOT. SWOT itu adalah soil water assessment tools atau piranti untuk menghitung atau mengakses proses hidrologi dan tanah yang ada di suatu das. Nah, kenapa kita memilih SWOT itu? Pertama karena dia bisa diaplikasikan dalam berbagai skala. Kemudian bisa diaplikasikan pada perubahan penggunaan lahan. Kemudian open source, kemudian ada kalibrasinya. Tapi kelemahan SWOT itu adalah computation time-nya itu panjang. Utamanya ketika kita melakukan automatic calibration atau menggunakan SWOT cap. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling berat, ini require more data. Jadi ketika kita menggunakan SWOT, data yang dibutuhkan itu banyak sekali. Nah, pemodelan hidrologi sendiri itu fungsinya ada banyak. Ada yang pertama, dia adalah untuk forecast atau prediction. Ketika membangun ibu kota negara misalnya, ibu kota negara baru yang rencananya ada di Balikpapan, itu kita bisa memodelkan sebenarnya yang di sana, yang di Balikpapan itu sebenarnya hujannya berapa sih? Dari hujan itu yang menjadi aliran berapa? Apakah rawan banjir atau tidak? Nanti ketika di situ ada populasi yang sangat banyak, itu kurang air atau tidak, itu bisa dimodelkan. Sehingga dengan forecast atau prediction ini, biaya yang dikeluarkan dan waktu yang harus diperlukan dalam pemahaman sebuah proses itu menjadi lebih sedikit. Karena kalau kita langsung nyoba gitu, didirikan di sana, waktunya butuh waktu yang lama, kemudian biaya besar, baru kita bisa tahu, oh ternyata
di sini airnya cukup, atau oh ternyata di sini airnya kurang, atau oh ternyata dari pembangunan ini menghasilkan pencemaran yang sangat besar. Penanganannya seperti apa, sehingga dia dapat meminimalisir pengeluaran biaya dan waktu dalam pemahaman sebuah proses. Kemudian model juga dapat menjawab pertanyaan what happen if gitu. Nah, what if ini dengan model kita bisa menjawab sebenarnya bagaimana jika hulunya digunduli, atau bagaimana jika ibu kota negara yang akan dipindahkan di Balikpapan itu memiliki populasi penduduk sekian gitu. Nah, itu bisa dimodelkan. Nah, kemudian model juga bisa digunakan untuk pengujian sebuah teori. Misalnya teori baru misalnya, bahwa faktor itu tidak pas, kita menggunakan cara lain. Nah, itu kita bisa memodelkan agar apakah teori ini bisa lebih sesuai atau tidak. Nah, yang terakhir itu adalah pendidikan. Untuk pendidikan, untuk mempelajari proses itu sendiri. Nah, model SWOT itu hampir sama seperti model hidrologi yang lainnya. Pasti dia ada inputnya, precipitation. Kemudian precipitation ini dia akan terkena dua hal, yaitu pertama tutupan lahannya, kemudian tanah itu sendiri atau lahannya. Nah, di lahan ini dia memiliki kemiringan. Nah, di sini dia akan mengalami proses yang disebut dengan evapotranspirasi. Ini sesuai dengan tanamannya. Dia akan mengalami infiltrasi. Kemudian dia akan mengalami perkolasi, masuk ke dalam air tanah. Kemudian ada yang mungkin flow out of watershed. Kemudian ada yang naik lagi airnya sebagai air kapiler. Kemudian ada yang masuk ke dalam air tanah, ke dalam sungai sebagai base flow. Ada yang muncul sebagai lateral flow atau interflow. Jadi dia prosesnya sama seperti proses hidrologi. Semua proses digambarkan di sini. Hanya saja satu atau bagian yang lain itu disimplifikasi. Misalnya intersepsi itu tidak benar-benar dihitung masing-masing intersepsinya, tapi dia menggunakan koefisien curve number. Kemudian infiltrasi ini tidak semua piksel dihitung infiltrasinya masing-masing, tapi dia disesuaikan dengan peta tanah yang ada. Nah, ini simplifikasinya. Evapotranspirasi juga. Nah, SWOT itu dibangun oleh Jeff Arnold di Texas atau University of Texas USA. Dia memiliki GIS interface awalnya di ArcView, kemudian masuk ke ArcGIS, kemudian ada di GRASS, ada di QGIS. Banyak sekali karena dia open source. Bisa di-download dengan gratis. Tidak hanya bisa di-download dengan gratis, tapi bisa diubah code-nya ketika kita mau mengaplikasikan di tempat yang lain misalnya. Kemudian yang perlu dilihat dari SWOT itu adalah dia model kontinu skala das yang beroperasi secara harian. Nah, ketika dia bicara secara harian, dia bisa digunakan untuk memprediksi atau melihat pengelolaan lingkungan air, sedimen,
kimia pertanian dan seterusnya, tapi tidak banjir. Karena banjir itu kan dia time frame-nya lebih pendek daripada harian. Bisa hanya dalam jam-jaman. Jadi event base, lebih ke event base. Komponen utama model ini ada data iklim, kemudian data hidrologi untuk validasi suhu, karakteristik tanah. Nah, ini yang agak susah di Indonesia, karakteristik tanah. Kemudian pertumbuhan tanaman atau kalender tanam, unsur hara, pestisida yang digunakan itu bisa dimodelkan, patogen, bakteri, dan yang pasti pengelolaan lahan. Ketika kita mau memodelkan runoff dan sedimen, itu yang harus ada iklimnya, kemudian tanahnya, dan tutupan lahannya. Nah, interface-nya ada di GRASS, ada di Map Window, ada di ArcView, ada di ArcGIS, dan juga di QGIS ya. QGIS juga ada. Nah, SWOT sendiri dia sebenarnya adalah model neraca hidrologi DAS. Dia bisa memodelkan neraca hidrologi, inputnya berapa, prosesnya bagaimana, outputnya seperti apa, itu neraca hidrologi. Kemudian dia dapat, karena dia neraca, dia dapat memperkirakan air tanahnya, dapat memperkirakan recharge-nya, tile flow-nya, kemudian air tanahnya seberapa besar, kelembaban tanahnya seberapa besar, itu bisa dimodelkan. Karena dia basisnya adalah neraca hidrologi DAS. Nah, utamanya dia adalah kajian aliran permukaan. Air tanah bisa, tapi dia oversimplifikasi. Jadi terlalu banyak simplifikasinya, sehingga saya tidak menyarankan SWOT untuk kajian air tanah, kecuali codingnya dirubah. Kemudian runoff yang masih hubungannya sama air permukaan, erosi, dan sedimen. Nah, ini cukup bagus kalau menggunakan SWOT. Kecuali kalau air tanah itu tidak disarankan. Kualitas air juga cukup bagus. Ini di dalam SWOT itu ada pemodelan kualitas air dan nasib pestisida pergerakannya. Itu seperti apa? Nah, pendekatan model SWOT itu dia berdasarkan HRU atau Hydrological Response Unit, atau unit yang memiliki respon hidrologi yang sama. Ketika satu tempat itu memiliki tutupan lahan yang sama, tanah yang sama, kemiringan lereng yang sama, itu asumsinya itu respon hidrologinya sama. Sehingga dia disebut dengan Hydrological Response Unit, atau unit-unit yang memiliki respon hidrologi yang sama. Ini adalah mapping unitnya si model SWOT. Dia membutuhkan data yang iklim lengkap, ada tidak hanya hujan dan temperatur, tapi sampai ke radiasi matahari, karena dia perhitungan evapotranspirasinya menggunakan radiasi matahari. Kemudian limpasan permukaan menggunakan SCN, Koch number, atau Green Infiltration Method. Kemudian routing dengan Storage Coefficient Method, evaporasinya dengan Penman Mounted. Nah, SWOT sendiri kalau dihubungkan dengan model yang lain, itu adalah gabungan dari banyak model sebenarnya. Ada GLAMS untuk pestisida, GRIMS untuk daily rainfall, hydrology component, EPIC untuk crop growth, kemudian Qual2E itu adalah routing di penggal sungainya. Kemudian ada C-Farm untuk carbon cycling, ada Roto untuk routing structure. Nah, ini
semua digabung dalam satu model yang disebut dengan model SWOT ini, sehingga sebenarnya SWOT ini cukup menjanjikan ketika untuk menghitung neraca das. Hanya saja memang karena ini gratis, biasanya yang gratis itu tidak gampang dan data yang dibutuhkan banyak sekali. Langkah kerjanya seperti apa ketika kita mau melakukan pemodelan SWOT? Itu ada 3: pra-lapangan, lapangan, dan pasca lapangan. Nah, lapangan ini adalah yang pasti kita membuat peta satuan bentuk lahan tentatif dulu. Ini dari dam atau kontur, peta geologi, dan peta aliran sungai. Kenapa kita butuh peta bentuk satuan bentuk lahan? Karena kita tidak punya peta tanah. Ini digunakan untuk pengambilan sampel tanah dan kemudian diuji laboratorium, baru kita punya peta satuan tanah di sini. Itu karena ini adalah input yang wajib. Kemudian kita punya data RPI misalnya, kita update dengan citra untuk penggunaan lahan tentatif dulu. Baru ini di pra-lapangan, kemudian di lapangan nanti divalidasi menjadi peta penggunaan lahan yang valid. Nah, setelah itu peta penggunaan lahan, peta tanah, ditambah peta dam. Dam ini nanti menjadi topografi, kemudian data iklim yang ada, itu baru kita masukkan ke dalam model. Nah, HRU sendiri itu merupakan gabungan dari peta penggunaan lahan, dam, dan peta satuan tanah. Kita sebut dengan hydrological response unit. Setelah dimodelkan, nanti akan keluar debit aliran dan sedimen. Ini ada yang lain, ada kualitas air juga. Nah, baru setelah itu divalidasi pada tahap pasca lapangan. Data inputnya ada data iklim, hujan, suhu, angin, kelembapan. Ini radiasi matahari yang susah. Kelembapan dan radiasi matahari ini yang susah. Tidak semua stasiun hujan itu ada data ini. Kemudian land use, land cover, land management, dam, data tanah. Tadi kita bisa menggunakan pendekatan bentuk lahan atau pedogeomorfologi. Kemudian data aliran itu untuk validasi, kualitas air juga untuk validasi. Data iklimnya ini tadi ada presipitasi, suhu, relative humidity, kecepatan angin. Ini penggunaan lahan bisa dari RPI atau bisa dari citra satelit. RPI yang diupdate itu kemudian diupdate dengan citra satelit. Land management, kalender tanam ini sangat penting sekali. Pada bulan apa ditanam, kemudian sistem konservasinya apa, pupuk pestisidanya apa. Nah, ketika kita punya data ini, maka kita bisa memodelkan kualitas airnya dengan bagus. Nanti ketika di hulu itu dilakukan pemupukan yang banyak, nanti di bawah itu eutrofikasinya seperti apa kita bisa hitung. Ketika dia pestisidanya dengan kandungan X itu, nasib pestisidanya, half life-nya itu seperti apa sampai bawah itu kita bisa hitung. Ini tadi tanah, tetap bentuk lahan tadi, kemudian diambil sampelnya. Nah, sampel ini digunakan sebagai wakil dalam satu mapping unit bentuk lahan tadi. Karena ini adalah the best that we can do. Karena kita nggak punya data tanah. Data tanahnya itu nggak ada, belum ada sampai saat ini di Indonesia. Ini pengambilan sampel tanah. Di SWOT itu mensyaratkan satu tanah itu ada layernya.
printernya nggak bagus. Nah, ini layernya ini harus jelas. Dan ini masing-masing layer ini diambil sampelnya. Ini layer 1, layer 2, layer 3. Jaraknya berapa, itu harus diambil sampelnya masing-masing. Ini juga ada layer 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini harus diambil masing-masing. Sehingga pengambilan sampel ini ketika mapping unitnya itu ada, katakanlah ada 30 bentuk lahan. Nah, masing-masing bentuk lahan itu ada diambil satu sampel misalnya. Ada 3 layer, maka ada 90 sampel tanah yang harus diambil. Ini juga ada 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, 3, dan seterusnya. Ini proses pengambilan sampel tanahnya. Ketika di tebing kita bisa menggunakan singkapan, tapi ketika di daerah sawah mau nggak mau kita harus melakukan pengeboran. Nah, di Indonesia banyak yang seperti ini, sangat tebal sekali. Ini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini per segini ini kalau nggak salah 20 cm. Coba kita lihat. Ya 20 cm ya. Berarti segini ini 2 meter. Yang di atas ini itu ada 2 meter juga. Sehingga tanahnya sangat tebal sekali. Nah, itu sampelnya yang diambil berapa gitu. Nanti informasi di SWOT seperti apa. Nah, itu tantangan bagi kita untuk menjalankan model SWOT di Indonesia. Data yang lain yang dibutuhkan adalah stream flow. Ini digunakan untuk validasi. Ini ada piskal yang ada di bawah jembatan atau bendungan gitu. Ini digunakan untuk proses validasinya. Data DEM, kita bisa menggunakan peta RPI, Citra, Demnas ya di Indonesia. Demnas itu kalau di spesifikasinya cukup bagus, resolusinya berapa meter gitu. Hanya saja dia sebagian besar masih DSM atau Digital Surface Modeling, bukan Digital Elevation Model. Jadi masih sangat terkontrol oleh penggunaan lahannya ketika berombak gini misalnya, tapi di situ ada tanaman sawit, itu seolah-olah menjadi data. Jadi perlu masking dulu. Ini peta inputnya, peta tematik inputnya, PL, bentuk lahan, peta lereng. Nah, dari situ nanti ada peta PL, ada peta lereng dijadikan sebagai HRU atau Hydrological Response Unit. Biasanya menjadi sangat banyak sekali, 1.500 atau 2.500 mapping unit, banyak sekali. Nah, SWOT-CAP itu apa? Dia adalah SWOT Calibration and Uncertainty Analysis Program, atau sering disebut dengan SWOT-CAP. Ini adalah proses kalibrasi otomatis. Jadi di SWOT itu dia ada program tambahan disebut dengan SWOT-CAP yang dia mampu mengkalibrasi secara otomatis. Nah, kalibrasinya itu dilengkapi dengan beberapa algoritma, yaitu SUVI 2, CLUE, Parasol, kemudian Markov Chain, Monte Carlo. Nah, ini kita bisa menggunakan itu. Ini prosesnya masuk ke SWOT model. Nah, nanti output dari SWOT model itu langsung auto calibration di SWOT CAP-nya. Nanti kalau kita sudah puas dengan nilai kalibrasinya, maka kita bisa stop dan membaca hasilnya. Tapi kalau belum, ya kita bisa mengulang kembali. Prosesnya lama sekali nih, paling lama di sini. Di sini ini paling lama. Nah, ketika kita bicara tentang SWOT, itu sebenarnya bisa di running pada skala berapa sih? Nah, di
di panduannya sendiri itu tidak menjelaskan secara pasti itu apakah dia digunakan pada skala sekian atau pada luasan sekian, itu tidak ada. Tapi ini ada beberapa contoh penelitian. Ada di Sugar Creek, Central India, itu dilaksanakan pada luasan 1213 km. Kemudian di Kings Creek, Creek itu sungai ya, itu 14 km persegi. Kemudian ada di Rusia itu 120 km persegi. Kemudian di Texas itu 17 km persegi. Jadi ini ada yang di Central Europe itu ada 817.000 km persegi. Jadi pada prinsipnya ketika komputernya kuat dan datanya ada, itu SWOT itu bisa dijalankan. Hanya saja ketika kita bicara tentang das dengan luasan sekian, itu datanya kalau di Indonesia datanya harus banyak sekali lah. Di Eropa dia pencatatannya bagus, bisa dilaksanakan. Kalau di tempat kita agak berat. Ini contoh-contohnya yang di Central Europe tadi. Nah, ketika kita mau mengaplikasikan SWOT di Indonesia, itu ada tantangannya. Tantangannya yang pasti ketika kita melihat SWOT, SWOT itu dibangun di Amerika, butuh penyesuaian data input. Kemudian di Indonesia data pokok itu belum selengkap di mana SWOT itu dilahirkan. SWOT di Amerika itu datanya sangat bagus sekali. Nah, di Indonesia dia datanya belum selengkap di Amerika. Kemudian di Indonesia itu ada das yang kompleks dan spesifik. Kita punya das gambut, das kars gitu ya. Itu agak susah diaplikasikan. Nih, data inputnya di Indonesia yang pertama adalah database land use-nya. Di SWOT itu database-nya sudah pasti. Kita tidak bisa merubah. Kita bisa menambahi, tapi kita harus memiliki informasi yang lengkap tentang leaf area index-nya, interception-nya, etc. gitu ya, banyak sekali. Nah, itu agak berat ketika kita mau menambahkan database. Yang paling gampang adalah mengambil database yang ada, kemudian mencocokkan. Di Amerika, tutupan lahannya seperti ini nih. Banyak gini ya. General satu jagung semua. Nah, di Indonesia, di sini sawi, di sini kangkung, di sini padi. Sehingga susah sekali mendelineasi yang kecil-kecil ini menjadi satu mapping unit. Susah sekali. Ini di sini ada singkong, di sini ada tanaman keras, di sini ada tanaman rumput-rumputan, di sini ada jagung yang sudah tua, di sini ada sayuran. Nah ini susah sekali, umurnya berbeda-beda. Itu tantangan di Indonesia. Di sini ada yang menggunakan mulsa. Nah, land use land cover di Indonesia kita bisa menggunakan RPI diupdate dengan citra satelit. Kemudian dam itu kita bisa menggunakan RPI citra satelit Demnas. Tanah tadi kita bisa menggunakan pedogeomorfologi tadi. Kemudian iklim, nah ini yang tidak bisa dibohongi. Kita tidak bisa mengukur iklim seminggu yang lalu kalau belum mengukur. Ini kita sebaran spasial dan temporalnya terbatas. Satu-satunya cara adalah ketika daerah itu tidak ada datanya, kita menggunakan pemodelan dari satelit. Untuk das gambut dan das kars di Indonesia itu bisa, tapi sangat susah sekali. Gamenya harus sangat detail ketika kita bicara tentang das gambut. Kemudian depression itu ini nanti code-nya ditambah ya.
Kemudian alirannya kita bisa menggunakan arc hydro selama damnya bisa sangat detail. Cars itu bisa, tapi aplikasinya hanya sebatas ketika ada mata air itu menjadi point source dengan debit tertentu, ketika ada sinkhole itu ada titik di mana infiltrasinya menjadi sangat besar sehingga semuanya terinfiltrasi di situ. Itu yang dimungkinkan di cars. Jadi ini surface runoff karena dia ada ada sinkhole, dia langsung masuk sebagai infiltrasi dan masuk ke unconfined aquifer seperti itu. Ini contoh di Das Serang. Ini di Das Serang kita melakukan pemodelan SWOT. Nah, ini tidak ada peta tanah, kita menggunakan geomorfologi. Kemudian ini tahapan sama, lapangan masih sama tadi. Inputnya ini HRU, ada lebih dari 1500 HRU. Ini hasilnya kita bisa melihat dengan SWOT, kita bisa tahu di hulu runoff-nya yang besar mana. Ini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, ada 7. Runoff-nya yang besar adalah ini dan ini misalnya, dan ini. Tapi dari das 12, 2, dan 5 itu hanya das 2 yang sedimennya besar, sehingga dia perlu menjadi das prioritas. Kemudian yang berikutnya das 5 ini runoff-nya besar, sedimennya juga sudah cukup besar, sehingga perlu ada penanganan. Kalau das 12 itu runoff-nya besar, sedimennya kecil, sehingga penanganannya berbeda, tidak bisa sama. Ini adalah das prioritas kita, das 2 gitu. Nah, kesimpulannya dari model SWOT itu adalah model SWOT dapat digunakan untuk pengelolaan das selama kita bicara tentang neraca air das. Kemudian data input itu penting sekali. Kalau data inputnya bagus, maka hasilnya bagus. Kalau data inputnya itu garbage, ya yang kita dapat adalah garbage pula gitu. Kemudian perlu adanya penyesuaian model agar model dapat bekerja maksimal di Indonesia. Tadi sudah kita bahas sama-sama bahwa dia dibuat di United States. Perlu penyesuaian data, utamanya adalah data penggunaan lahan. Kemudian SWOT dapat bekerja pada berbagai luasan dengan catatan data inputnya tersedia dengan baik. Gitu. Oke, itu sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom komen atau via Simaster. Saya harap penjelasan saya cukup jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan semua saja yang dapat mengakses video ini. Doa saya semuanya sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.